Lu semua pasti sudah sering dengar ya soal Satgas PKH. Tapi pertanyaannya sekarang, ini Satgas Penyelamat Lingkungan atau pemicu krisis baru buat jutaan petani dan pekerja sawit di seluruh Indonesia? Video kali ini kita bakal bahas soal realitas Satgas PKH, cerita nyata di lapangan, dan nasib masa depan industri sawit Indonesia. Nggak main-main, ini bisa jadi krisis sistemik. Ayo kita mulai. Oke, kita mulai dari dasar. Satgas PKH alias Satuan Tugas Penertiban Kawasan Hutan dibentuk pemerintah buat nyisir dan ambil alih lahan sawit ilegal di kawasan hutan. Tapi yang disikat bukan cuma perusahaan besar doang. Petani kecil, plasma, bahkan koperasi rakyat juga ikut disita lahannya. Luas lahan yang disita di Riau 332.000 hektar. Di Kalimantan lebih dari 66.000 hektar. Bahkan lahan 5 hektar yang udah ditanami sejak 20 tahun yang lalu tetap dianggap ilegal karena katanya masuk kawasan hutan. Gila kan? Gua kasih lu cerita nyata. Di Kuansing Riau, kebun milik koperasi rakyat disegel total. Petani panik, bingung. Di Kota Waringin Timur, Kalimantan Tengah, puluhan koperasi plasma kehilangan kendali atas kebunnya gara-gara status kawasan hutan. Mereka ngadu ke DPR berharap ada keadilan. Tapi prosesnya ruwet dan selama proses itu, mereka nggak bisa panen, nggak bisa jual, dan kemungkinan besar nggak bisa makan. Yang kerja harian, yang panen buah, buruh yang ngangkut, semua kena dampaknya. Ribuan orang bisa kehilangan kerjaan. Kita ngomongin potensi PHK massal di desa-desa sawit. Sekarang pertanyaan pentingnya, kalau semua ini terus berjalan tanpa arah yang jelas, apa yang akan terjadi sama industri sawit kita? Ekspor udah turun drastis, produksi CPO juga anjlok, investor wait and see. Negara lain mulai lirik Malaysia dan Kolombia buat gantiin kita. Bayangin, Indonesia produsen sawit nomor 1 dunia bisa keok karena regulasi yang eksekusinya nggak beres. Niatnya bagus, eksekusinya brutal. Semoga pemerintah punya rencana yang benar-benar disiapkan dengan matang untuk ini semua. Siap mengantisipasi resiko apapun yang akan terjadi nantinya. Keren lagi kalau ini semua nantinya bermanfaat langsung ke seluruh rakyat Indonesia, terutama para petani dan pekerja sawit yang terdampak. Bukan malah buat oknum pejabat. Maaf, salah ngomong. Satgas PKH ini keren, tapi gini loh, jangan samain petani kecil dengan korporasi raksasa. Petani swasembada, koperasi plasma, mereka bukan maling. Mereka cuma mau hidup. Banyak yang garap lahan dari tahun 80-an, sekarang baru dibilang ilegal. Ngeri kan? Petani harus mulai dokumentasikan lahannya, kumpulin bukti, organisasikan diri. Apkasindo, koperasi, kelompok tani harus solid. Kalau enggak, yang ada akan digila sistem. Solusinya ada, bukan cuma teriak-teriak. Pemerintah harus bisa bedakan penanganan petani kecil dengan perusahaan besar. Petani harusnya bisa masuk program legalisasi, bukan penyitaan. Dan industri harus dukung traceability. Pabrik jangan beli sawit dari kebun ilegal, tapi bantu legalisasi petani. Ini saatnya semua stakeholder kerjasama. Kalau enggak, semua bakal kena baktunya. Petani rugi, buruh nganggur, negara kehilangan devisa, dunia ninggalin sawit kita. Gua nggak benci lingkungan, gua cinta hutan, tapi gua juga cinta keadilan.
Satgas PKH harus adil, nggak bisa semua dihajar begitu aja. Kasihanilah para petani dan pekerja sawit kecil, mereka cuma cari makan. Kalau lu petani, pekerja, atau yang peduli soal ini, komen di bawah. Ceritain pengalaman lu atau share video ini ke teman-teman lu. Jangan lupa like, subscribe, karena kita akan terus bahas soal dunia sawit dari sudut pandang yang jarang orang lihat. Sampai ketemu lagi di video selanjutnya.